Halo Sobat Film, selamat datang di channel Tren Filmku. Oke, di video kali ini, akan menceritakan tentang alur film yang berjudul The Fast and the Furious. Siapa sih yang enggak kenal dengan film legendaris ini? Film ini bertema balapan mobil dan perampokan. Film ini disutradarai oleh Rob Cohen, dan dirilis pada tahun 2001. Film ini menceritakan tentang Brian O'Connor, yang ditugaskan dalam operasi gabungan polisi Los Angeles dan FBI, untuk memasuki jaringan balap jalanan di Los Angeles, yang dicurigai menjadi asal dari serangkaian pembajakan truk berkecepatan tinggi, untuk mengungkap dan mencari informasi dari perampokan truk tersebut. Skene beralih, pada saat Brian O'Connor mengendarai mobil kesayangannya yang berwarna hijau, dan sedang berlatih balapan. Setelah selesai ia berlatih, kemudian Brian istirahat di sebuah kafe yang bernama Dominic. Di kafe tersebut ia bertemu dengan Mia Toretto dan tampak di balik kafe tersebut yaitu Dominic Toretto. Ketika Brian sedang asik makan, muncullah teman-teman Dom yaitu yang bernama Letty atau bisa disebut pacar yang selalu dekat dengan Dom. Kemudian Vince, orang yang suka dengan adik Dom, dan cemburu ketika Mia didekati oleh Brian. Tak lama kemudian tanpa dapat dihindari, mereka berdua berkelahi di tengah jalan yang kemudian dipisahkan oleh Dom. Sounds like a serial killer. Give me the water. Don't come around here again. You work for here. Fire. Pada saat malam harinya, terdapat sebuah laga balap besar yang dimana dihadiri oleh puluhan pembalap lainnya. Singkat cerita, Dom datang dengan teman-temannya, dan ketika Brian melihat, lalu dia menawarkan ingin ikut ke dalam balapan dengan bertaruh surat mobil dari Mitsubishi hijau kesayangannya, yang berkekuatan 10 detik. Karena Brian bukan pembalap ahli, maka ia harus kalah dalam balapan, dan harus menyerahkan mobilnya kepada Dom. Tetapi ketika mereka sedang asyik berbicara, ternyata ada polisi yang menyergap balapan itu. Singkat cerita, mereka dapat lolos menggunakan mobil taruhan tadi. Saat di tengah jalan, mereka berhadapan dengan geng motor, yang diketuai oleh John Tran, yang kemudian menembak mobil hingga meledak. Keesokan harinya, atasan Brian, Sersan Tanner dan agen FBI Bilkins curiga kalau Toretto lah sumber pembajakan ini, dan memperingatkan Brian supaya tidak melakukan tindakan apapun yang dapat menghalangi penilaiannya. Karena sejak pertemuan pertama Brian dengan Toretto, mereka menjadi sahabat karib dan mulai menyukai Mia, adik perempuannya Toretto. Setelah Eclipse milik Brian hancur, ia memberi Toretto sebuah Toyota Supra tahun 1995 yang sudah rusak, membangun ulang dan memodifikasinya, dan menawarkan jasanya sebagai pembalap jalanan. You don't belong near a car. This is your car. My car? Push this across the finish line or tow it. The hood? Pop the hood. This will decimate all after you put it back. Di saat dia bekerja di sebuah bengkel mobil, Brian kedatangan pembeli waktu balapan malam itu, dan memesan spare part yang mencurigakan. 3 of everything. Check this out. I need you to hook me up. 3. When you need this stuff? Yeah, 3 of everything. Hingga akhirnya Brian pun memutuskan untuk menyelidikinya. Tidak lama kemudian, ketika Brian sedang menyelidiki, tiba-tiba Vince datang, dan menyandra Brian dan membawanya kepada Dom. Disitulah ia ditanyai karena curiga Brian adalah mata-mata. Tetapi dengan kepintaran penyamarannya, Brian mengatakan bahwa dia menyelinap untuk mengetahui mesin apa yang dipakai untuk balapan esok hari, agar dia bisa memperkirakan kecepatan mobilnya. Kemudian Brian pun dilepaskan dan diajak ke bengkel Tran. Let's go for a little ride. Ketika mereka memeriksa bengkel tersebut, ternyata Brian menemukan beberapa barang
elektronik yang mirip dengan pencurian truk malam itu. Tak lama kemudian Tran dan teman-temannya kembali ke bengkel tersebut dan menginterogasi lelaki yang mengetahui mesin mobilnya. Dengan paksaan dia diminumkan oli ke dalam mulutnya, dan akhirnya dia berkata bahwa mesin mereka ada di sebuah gudang. Tanpa menunggu, Tran dan teman-temannya langsung berangkat. Adegan beralih di saat Brian berada di markas FBI dan membicarakan siapa pelakunya, hingga dia mengungkapkan kecurigaannya bahwa Tran lah yang telah mencuri truk tersebut dan merencanakan untuk penggeledahan. Saat pertandingan balap semakin dekat, Brian dan teman Dom menyiapkan mobil mereka dan mengupgrade setiap mesin agar mencapai top speed-nya. Lalu Dom mengajak Brian ke garasi miliknya untuk menunjukkan mobil legendaris yang pernah ditumpangi ayahnya. Dan Dom bilang jika mobil ini berkecepatan 9 detik. You ran in Palmdale? No, what did she run? 9 seconds flat track. Sweet. So much torque. Put him into the wall at 120. Pada malam hari, ketika Brian berkencan dengan adik Dom yaitu Mia, dia ditelepon oleh FBI dan mengabarkan bahwa terjadi lagi perampokan truk, dan FBI beserta tim akan menggerebek rumah Tran. Saat keesokan harinya, Brian bergabung dalam penyergapan itu lalu menangkap Tran dan yang lainnya. Singkat cerita, hari untuk Race Wars datang, dan Brian serta yang lain ikut ke dalam balapan tersebut. Semua menang ketika melawan rivalnya. Watching from the side. I wouldn't want to. Tetapi ada satu orang yang bernama Jesse. Ia kalah melawan Tran. Tran berhasil dibebaskan karena dia terbukti tidak bersalah dan ditebus oleh orang tuanya. Ketika Jesse kalah saat pertandingan, dia bukannya menyerahkan mobil yang dia kendarai, tetapi malah pergi dari balapan. Yo, watch who you talk to like that. Go fetch your car. Where's he going? Toronto! It's my whole family because somebody knocked me out! Pada malam harinya, mereka merencanakan sesuatu. Yang lain tidak bukan adalah perampokan truk. Brian yang melihat langsung menghampiri Mia dan mengungkapkan siapa dirinya, dan memberitahu ancaman yang akan datang ketika kakaknya Dom merampok truk, karena sopir truk sekarang bersenjata. Get off of me, Brian! Mia, listen to me! Out of time. Those truckers, they're not laying down anymore, and he's coming down on them. If you don't want anything to happen to you, I swear to God, you have to believe me, Mia. Please help me. Mia pun sempat kecewa, tetapi dengan alasannya melindungi kakaknya, agar tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Mia lalu ikut dengan Brian untuk mengejar kakaknya dengan informasi seadanya. Mia, what's the cell phone number? 323-555-6. Di saat Dom dan temannya mengejar truk, mereka tidak langsung menghampiri tetapi mereka ternyata berganti mobil. Itulah mengapa mereka sulit ditemukan karena penyamaran yang sangat hati-hati. Look, this is the mother lode. We've been on this for 3. Something's wrong. Stop. Let's make this happen. Long vacation for everyone. Let's go. Keep on those scanners. Copy that. Go. Setelah berganti mobil, mereka melanjutkan pencurian tersebut hingga mereka sampai bertemu dengan truk. Yeah. All right, I think we're about 14 outside Coachella. We'll keep the trace open, officer. Okay, we traced the number to the northbound 86, mile 1. Ternyata ketika Vince telah melompat, ia ditembaki shotgun oleh sopir dan tersangkut pada tali yang dia pakai.
Ketika Letty ingin menyelamatkan Vince, tiba-tiba truk tersebut menyerempet, sehingga mobil Letty terguling di pinggir jalan. Ketika semuanya sedang sibuk menyelamatkan, datanglah Brian bersama Mia untuk membantu mereka. Hingga akhirnya mereka bisa melepaskan Vince. Tetapi dia terluka parah di bagian lengan, dan mengalami pendarahan yang sangat banyak. Dom sampai ke tempat Brian. Dan Brian ternyata memanggil helikopter ambulans. Dan di saat itu juga Dom tidak menyangka ternyata Brian selama ini menyamar. Setelah Vince dibawa, Dom dan yang lainnya meninggalkan Brian sendirian. Adegan beralih di rumah Dom, di saat ia sedang bersiap untuk mencari Jesse, sebelum ditemukan oleh Tran dengan mobil 9 detik milik ayahnya, dan Brian datang untuk mencegahnya, dan menyuruh untuk menaruh senjatanya. Then it's over. I swear to God! You are the cop! You're a cop! I gotta find Jesse before they do. Out of it. Move the... Di saat mereka berdebat, tibalah mobil berwarna putih, yang dimana itu milik Jesse yang sudah pulang, dan mengungkapkan rasa bersalahnya. Di saat yang sama juga, 2 orang mengendarai sepeda motor, dan menembaki rumah Dom. Jesse yang berada di depan rumah pun tertembak, dan Brian mengejar bersama dengan Dom. Dom berhasil menjatuhkan salah satu pengemudi ke jurang, dan Brian yang sedang mengejar satunya, menembak pengemudi tersebut dan tewas di pinggir jalan. Kemudian Brian menyuruh orang sekitar untuk menelpon ambulans. Selesai penembakan tadi, Brian dan Dom bertemu di jalan raya, dan mengajaknya untuk adu kecepatan di antara mereka. That railroad crossing up there is exactly a quarter mile away from here. Dengan kereta yang melaju kencang, keduanya sama-sama selamat dari penyeberangan kereta itu. Namun tanpa disadari ada truk di sebelah kanan, dan Dom menabrak hingga mobilnya berputar-putar. Brian kemudian langsung menemui Dom. That's not what I had in mind. Dan memberikan kunci mobilnya, agar Dom kabur dan tidak ditangkap atas kejahatannya selama ini. Dan adegan film diakhiri dengan Dom yang mengemudi bebas di jalan raya. Oke, mungkin cukup panjang film tadi dan cukup menegangkan. Terima kasih kalian udah nonton dan jangan lupa subscribe agar selalu update dengan series film ini. Karena Mimin bakalan upload series bersambung sampai tamat, jadi nyalakan terus loncengnya. Terima kasih Sobat Film.